di Priority Stand. Kali ini kita akan bahas materi tes bahasa Inggris atau TBI. Yang pertama nih, aku punya noun and adjective. Adjective sendiri adalah kata yang digunakan untuk menerangkan noun atau pronoun yang dapat berupa orang atau person, tempat atau place, binatang atau animal, benda atau konsep abstrak. Nah, adjective sendiri ada dua, yaitu adjective dan adjective phrase atau adjective yang berbentuk frasa. Adjective contohnya di sini ada dark dan young. Sedangkan adjective phrase ada very dark chocolate dan many young married couple. Lalu selanjutnya ada compound adjective. Di sini kita punya 4, yaitu perpaduan antara adjective dan noun, adjective dan past participle, adjective dan present participle, dan noun plus adjective. Contoh dari adjective plus noun adalah high speed cameras. Terus selanjutnya ada perpaduan antara adjective dan past participle, itu ada well-known authors. Selanjutnya ada adjective plus present participle, ada good-looking man. Terus yang terakhir ada noun plus adjective, yaitu oil-free products. Kita lanjut ke adjective position. Yang pertama adalah attributive. Di sini, adjective diletakkan di depan noun, contohnya adalah beautiful girls. Beautiful merupakan adjective, sedangkan girls merupakan noun atau kata benda. Yang kedua, yaitu post positive, yaitu adjective diletakkan di belakang noun tanpa disela linking verb. Contohnya yaitu di sini someone special. Yang ketiga yaitu predicative, diletakkan setelah noun dengan disela linking verb. Contohnya yaitu the lady is beautiful. Nah, di sini ada important things yang artinya kalian harus benar-benar mengingat hal berikut ini. Apabila lebih dari satu adjektif di depan noun, kita perlu mengikuti adjective order, yaitu urutan adjektif berdasarkan kategori. Nah, aku punya cara buat ngafalin urutannya di sini. Kita bikin singkatan yaitu OSASCOM. O, opinion, S untuk size, A for age, S lagi untuk shape, C for color, O for origin, M for material, dan yang terakhir P for purpose. Nah, setelah adjektif, kita lanjut ke noun. Noun adalah kata benda. Penggunaan kata benda dapat sebagai subjek kalimat, objek kata kerja, dan objek kata depan. Noun atau kata benda dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu proper nouns. Proper noun selalu diawali dengan huruf kapital. Contohnya di sini ada unit geografi, nama agama, kebangsaan, suku, ras, dan lain-lain. Nah, kebalikannya yaitu common nouns atau kata yang tidak perlu atau tidak wajib menggunakan huruf kapital di awal kata, kecuali apabila memang dia di depan kalimat. Yang pasangan kedua yaitu ada concrete nouns dan abstract nouns. Concrete nouns adalah kata benda yang dapat dirasakan oleh panca indera. Sedangkan abstract nouns adalah sebuah konsep yang tidak bisa dilihat. Contohnya adalah justice atau keadilan, beauty atau keindahan, dan freedom atau kebebasan. Selanjutnya ada countable nouns dan uncountable nouns. Seperti namanya, countable artinya benda yang dapat dihitung. Dalam bahasa Inggris umumnya ditambah dengan akhiran s atau es. Kemudian ada uncountable nouns, yaitu kebalikannya dari countable nouns, benda yang tidak memiliki bentuk jamak. Akhirnya artinya dia tidak bisa dihitung. Contohnya yaitu coffee, sugar, iron, furniture, dan lain-lain. Nah, jangan sampai menambahkan huruf S atau ES di akhirnya,
meskipun mereka memang jumlahnya terlihat banyak atau plural. Yang selanjutnya yaitu ada collective nouns, yaitu adalah sebuah kata yang ditunjukkan untuk sebuah kumpulan manusia, binatang, ataupun benda lainnya yang dianggap sebagai suatu kesatuan. Contohnya di sini adalah class, committee, crew, dan lain-lain. Nah, di sini aku juga punya priority tips and trick buat kalian teman-teman yang mau ngerjain soal TBI secara lebih mudah. Yaitu, jika menemukan soal dengan opsi atau pilihan kata such atau so, lihat kata setelah titik-titik, apakah dia noun atau adjective. Such untuk noun dan so untuk adjective. Membedakan noun dan adjective dengan menambahkan kata sangat pada kata tersebut. Contoh soalnya di sini adalah she has bla 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 many books that she needs more room to keep them. Di sini buku, a book atau artinya buku, apabila kita tambahkan kata sangat di depannya menjadi sangat buku. Itu adalah kata yang tidak mungkin terjadi. Berarti dipastikan bahwa book di sini atau buku adalah noun atau kata benda. Sesuai tadi yang udah aku jelasin, kalau noun itu diawali dengan such, maka jawabannya adalah A. Kemudian ada tips and trick dari priority yang kedua. Jika dalam kalimat titik-titik terdapat pada subjek maupun objek, maka harus diisi dengan noun atau noun phrase yang biasa dimunculkan dengan pola artikel ditambah adjective ditambah noun. Di sini contohnya yaitu a financial bla 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 evaluates and interprets public company financial statement. Di soal sudah ada predikat atau verb evaluates. Subjeknya kurang lengkap, jadi salah satu yang bisa jadi subjek adalah noun. Maka yang merupakan noun di sini adalah D, analyze. Karena yang si analyze itu adalah verb. Jadi kita pilih opsi yang D. Kita langsung lanjut ke contoh soalnya. Yang pertama ada he was frustrated by his bla 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 to obtain a driving license. Di sini ada A, disabled, ada B, inability, ada C, enable, dan ada D, unable. Di sini ada possessive pronoun yaitu his di situ. Contoh lain dari possessive pronoun adalah my, your, his, her, their, dan lain sebagainya. Nah, pronoun harus diikuti dengan noun. Pada opsi-opsi tersebut di A, B, C, D, yang merupakan noun adalah B, inability atau ketidakmampuan. Lanjut ke soal yang kedua. After listening to his mother's blah 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 words, the baby stopped crying. Di sini ada 4 opsi seperti biasa. Yang A adalah comforting, yang B adalah comfort, yang C adalah comfortable, yang D adalah comfortably. Pada soal tersebut, setelah titik-titik ada kata words. Nah, words di sini merupakan kata benda, maka sebelum kata benda haruslah adjective. Yang memenuhi adjective adalah comforting di A dan di C, comfortable. Tapi kalau kita lihat dari maknanya, kalau comforting ini kan membuat nyaman, sedangkan comfortable adalah merasa nyaman. Tidak mungkin comfortable words atau kata yang merasa nyaman. Jadi yang paling tepat adalah comforting words atau kata-kata yang merasa nyaman atau membuat nyaman. Jadi jawabannya adalah A. Contoh soal yang berikutnya adalah the assignment for Friday is to write bla 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 about World Cup 2002. Nah, ada 4-nya juga, ada a 500 word compositions, B a 500 word composition, C ada a 500
words composition, dan D ada a 500 word composition. Di sini terlihat mirip-mirip. Tapi kalau kita perhatikan lagi, di situ ada beberapa kata yang diakhiri dengan huruf S. Nah, sesuai materi kita tadi, ada artikel plus adjective plus noun. Nah, poin penting yang harus ditambahkan adalah tidak boleh menambah huruf S di pronoun, dan segala pronoun itu harus dihubungkan dengan tanda hubung. Maka yang paling tepat adalah D, a 500 word composition. Sekian dulu materi pembelajaran tes bahasa Inggris atau TBI buat teman-teman. Jangan lupa belajar. Semangat buat tes SBMPTN instan. Semoga lolos dan bakal aku tunggu di kampus PK Instan ya. Bye.